apa itu Tritunggal, apa itu oneness gitu ya. Jadi tidak benar bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Itu dua pribadi yang berbeda. Oke, tidak benar Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu tidak benar. Dan itu adalah dua pribadi yang berbeda menurut Pendeta Esra Soru. Ini Tritunggal asli ya, saudara-saudariku. Dan yang di sini juga Tritunggal asli nih, Gratia Pelo. Kalau yang di sini yang Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, sebagai seorang apologetik ya, Kristen, tugasnya terutama untuk mempertahankan iman ya, menjelaskan tentang kepercayaan Kristen atau membela iman kekristenan. Itulah tugas seorang apologetik, teman-teman ya. Nah, ini harus diketahui ya. Jadi kita di sini bukan berdebat, karena saya sangat anti dengan debat ya, karena bagi saya debat itu tidak akan mencapai apapun. Ada hanya debat kusir ya, karena di situ tidak ada pihak yang mencari kebenaran, tetapi hanya mencari pembenaran ya. Dan itu sangat tidak efisien untuk sebuah penginjilan. Nah, teman-teman, video ini bukan debat, tetapi saya mengcounter ya, atau saya ingin membantu lagi-lagi si bocil Al-Ayyubi ya. Tidak apa-apa ya dengan si bocil satu ini, tetapi tentunya banyak orang-orang lain yang juga ikut belajar ya dari hal-hal yang ingin saya jelaskan kepada bocil Al-Ayyubi ini. Walaupun caranya seperti nggak jelas begitu ya, tapi sebenarnya saya tahu dia tuh ingin tahu sekali gitu tentang kekristenan. Dia ingin tahu sekali, itu cuman caranya ya gaya-gaya tengik begitulah ya teman-teman ya. Di video yang kali ini saya melihat dia ingin tahu tentang konsep Allah Tritunggal. Kemudian dia mengangkat video dari Gratia Pelo yang salah kaprah ya, menganggap saya dari oneness karena ketidakpahamannya dengan Allah Tritunggal. Ya. Bisa-bisa dia percaya Tritunggal, saya juga percaya Tritunggal, tapi pemahamannya jelas berbeda dengan saya. Ya itulah kekristenan, banyak dinamikanya. Tetapi kita bisa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, jadi semua pengajaran itu harus kita uji. Nah, dan saya sudah menguji ya konsep Tritunggalnya Gratia Pelo, dan saya sudah menguji juga konsep Tritunggalnya saya begitu. Nah, dan saya sampai hari ini masih yakin apa yang saya percayai ya, apa yang saya pahami tentang Allah Tritunggal itu sangat-sangat alkitabiah. Nah, teman-teman, untuk memuaskan keingintahuan dari si bocil Al-Ayyubi channel ini ya, walaupun ini channel kalau dilihat itu channel provokator ya, provokator teman-teman, suka memanas-manasi gitu ya, suka memanas-manasi murtadin gitu teman-teman ya. Nah, mungkin dia mungkin IQ-nya agak kurang ya, atau daya tangkapnya mungkin kurang, sehingga dia mungkin masih ragu kalau saya ini betul-betul dari Muslim begitu. Padahal sudah lebih dari cukup ya penjelasannya ya, yang saya berikan, kesaksian saya bahwa saya tulen Muslim dari Minangkabau. Tetapi nggak apa-apa lah, memang daya tangkapnya hanya sampai di situ ya, no problem ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya ingin memberikan pembelajaran kepada bocil Al-Ayyubi tentang Allah Tritunggal.
Mengapa? Karena sebagai seorang apologet, saya berkewajiban, saya bertanggung jawab ya untuk mempertahankan iman kekristenan, teman-teman. Ini didasari oleh 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. Inilah tugas seorang apologet dan penginjil. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Inilah perintah dari 2 Timotius 4 ayat 2-5 inilah yang mendasari pelayanan saya sebagai apologet Kristen dan penginjil. Oke teman-teman, jadi selama serangan-serangan terhadap kekristenan dikerahkan oleh para muslim ini, selama itu pula saya harus mengcounter, ya. Saya harus melakukan pertahanan iman, ya. Saya harus menjelaskan dan membela iman kekristenan kepada mereka dan bahkan kepada semua orang, bahkan ke seluruh dunia. Kita bersyukur ada gadget di tangan kita hari ini, ada internet, bisa merambah ke seluruh penjuru dunia. Kita gunakan teman-teman, ya. Tuhan sudah izinkan bangsa Israel menemukan yang namanya Google, ya, yang menemukan yang namanya internet. Kita gunakan itu. Tujuan Tuhan adalah supaya pemberitaan Injil bisa lebih cepat dilakukan, bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia ini, ke penjuru bumi ini, sehingga kedatangan Tuhan Yesus semakin cepat. Karena Tuhan Yesus belum akan datang kedua kali, ya, kalau Injil belum didengarkan oleh semua orang. Kita tidak punya kuasa untuk membuat orang itu percaya. Tetapi kita hanya ditugaskan untuk memberitakan Injil. Memberitakan saja. Memberitakan kabar baik. Ya. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah, hey, kamu orang berdosa. Ya. Kamu seharusnya ke neraka loh. Tetapi ada kabar baiknya. Ya. Kamu sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya. Dengan kematiannya di kayu salib. Engkau yang harusnya ke neraka, hukuman dosamu yaitu maut, itu sudah digantikan olehnya. Karena hukumanmu sudah digantikan, engkau tidak perlu lagi mendarat di neraka itu. Tapi syaratnya bertobat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Itu kabar baiknya. Ya, kabar buruknya, kalau engkau tidak percaya kepada Yesus Kristus dan kepada karyanya di atas kayu salib untuk penebusan dosamu, maka engkau akan binasa selamanya. Kita yang bisa masuk ke dalam surga itu harus kudus, total kudus. Total kudus. Tidak boleh ada dosa yang tersisa sedikit pun, tidak boleh. Total kudus. Dan kekudusan itu secara total hanya bisa diperoleh, didapatkan melalui kasih anugerah Tuhan. Ya. Kasih anugerah Tuhan Yesus semata. Tidak ada cara lain. Ya. Itu dianugerahkan kepada semua manusia. Tergantung manusia itu mau terima atau tidak. Teman-teman, itulah sebabnya
Injil harus tetap diberitakan apapun yang terjadi. Kita bersyukur dari dalam kamar pun kita bisa menginjili berjuta-juta orang di luar sana. Ya. Beribu-ribu orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang di luar sana yang membuka hatinya bagi Injil. Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, penginjilan itu lebih efisien. Dan mari kita gunakan dengan baik. Karena Tuhan sudah sediakan itu bagi kita semua. So teman-teman, ya, untuk itu kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Bochil Al-Ayyubi berikut ini. Kemudian saya akan tampilkan video saya yang membahas tentang Allah Tritunggal. Supaya Bochil Al-Ayyubi ini bisa belajar dan memahami tentang Allah Tritunggal, maupun siapapun yang belum memahami tentang konsep Allah Tritunggal bisa lebih paham lagi, ya. Dan ingat, jangan katakan Allah Tritunggal itu Allahnya 3, itu bodoh sekali, ya. Bukan seperti yang dikatakan kayak nama, ya. Tritunggal itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, ya. MTK-nya masih endok. Ya, ilmu matematikanya masih endok, masih tambah-tambah. Masih tambah-tambah. Masih anak TK tambah-tambah. Supaya ilmu MTK-nya lebih maju sedikit, ya. Yaitu belajarlah kali-kali. Kali-kali, ya. Kali-kali kayak nama, ya. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Itulah Allah Tritunggal. Ya, oke? Jadi ilmunya jangan nambah-nambah terus, bukan tambahan terus ilmunya. Tingkatkan dong jadi kali-kalian, ya. Oke? Oke teman-teman, selamat mendengarkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kita bersyukur dan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita membahas ada satu topik yang sangat seru sekali akhir-akhir ini, tentang Tritunggal, Trinitas. Baik, malam hari ini topik pembahasan kita mengenai Tritunggal atau Tripersonal atau Trinitas atau keesaan Allah. Tentu hal ini sudah sering kita bahas baik di grup maupun di Facebook maupun di beberapa media sosial membahas tentang Trinitas. Kebetulan Ibu Noverina ini salah satu orang yang aktif sekali untuk membahas Trinitas, tetapi namun ada juga yang merasa mereka meragukan kepercayaan Ibu tentang Trinitas. Tetapi saya yakin bahwa Ibu tidak seperti yang mereka duga dan mereka anggap. Itulah sebabnya mengapa saya undang di Imago Dei Channel malam hari ini. Sekali lagi selamat datang buat Ibu Noverina dan juga buat semua yang hadir sebentar lagi, karena ada banyak yang mau datang, katanya mau dengar penjelasan dengan Ibu yang luar biasa. Dan malam hari ini sebelum kita memulai pembahasan tentang Tritunggal, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkaulah Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Engkau menjelma sebagai manusia dan Engkau telah menebus kami dari segala dosa kami. Namun malam hari ini kami ingin tahu Engkau bukan hanya sekedar akal sehat kami, tetapi ingin tahu mengenai Engkau lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, terlebih kepada Ibu Noverina yang bersaksi bagaimana ia mengenal Allah Trinitas yang sungguh misteri dalam kehidupan kami orang percaya. Tetapi Tuhan yang membimbing, mengajarkan, dan Roh Kudus memberikan pengertian, pengetahuan kepada Ibu Noverina Solehin malam hari ini. Sehingga kami semua yang mendengarkannya, sungguh kami diberkati. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, dan berkati semua orang yang mendengar malam hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa kami, ke dalam tangan-Mu kuserahkan mulai dari awal ini sampai akhirnya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, Bapak sekalian, malam hari ini kita membahas dan ngobrol santai dulu. Ini kayaknya ada sesuatu yang mungkin saya sampaikan bahwa akhir-akhir ini kita dibikin capek ya, beberapa pandangan maupun beberapa pengajaran-pengajaran yang sudah berhembus di dalam gereja-gereja hari ini. Tadi saya ngomong-ngomong sama istri saya, Bu. Saya katakan begini. Iya, Pak. Ya, saya katakan bahwa baju yang murah itu ada yang merek juga ada yang bermerek mahal, tetapi ada juga yang bermerek murah. Apa artinya itu? Harganya yang berbeda, tetapi mereknya sama. Artinya ada KW-KW. Nah, saya rasa dalam kekristenan ada KW-KW juga gitu kan? Ya, ada yang asli, palsu. Nah, jadi kita dipusingkan memang. Akhir-akhir ini saya merasa begitu banyak disibukkan oleh pengajaran-pengajaran yang baru-baru ini juga saya bahas Jesus only. Ya, ada banyak orang yang merepotin sekali. Ada juga Sabelianisme, ada juga yang Dewi Tunggal. Oh, banyak sekali aneh-aneh. Tapi saya rasa bahwa ini adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jangan heran bahwa ada orang yang menyenangkan hati Tuhan menurut versinya, tetapi bukan menurut firman Tuhan. Dan malam hari ini saya yakin melalui pembahasan ini, saya percaya bahwa lewat pembahasan ini mungkin nanti juga sedikit saya kasih input, ada penjelasan sedikit demi sedikit, maka kita harap bahwa ini semua Tuhan tuntun kita malam hari ini. Baik, malam hari ini kita membahas tentang Tritunggal, ya, Tritunggal. Jadi kalau saya memberitahu bahwa Ibu Noverina Solen ini, beliau ini adalah seorang yang dulunya berbeda dengan agama kita, ya, yang mayoritas kita di grup ini mungkin Kristen, ya. Jadi dulunya dia penganut agama sebelah, tetapi sekarang sudah menjadi pengikut Yesus, puji Tuhan. Dan bukan baru kemarin, karena ada orang yang berkata, wah baru saja mau menjadi Kristen sudah otak-atik ajaran Kristen, tapi ibu ini lebih dari semuanya, ya, lebih dari semuanya itu dia bisa mempertanggungjawabkan. Bahkan secara doktrinal serumit pun ibu ini sudah membahas di channelnya, tetapi saya bisa yakin itu bahwa tidak akan mungkin diragukan lagi seperti yang omongan siapa itu, saya agak lupa juga ya. Hanya baru Kristen. Gak usah diingat-ingat. Oke, jadi malam hari ini kita masuk kepada topik saja, Bu, ya. Iya Pak. Ya, jadi malam hari ini saya memberi pertanyaan sama Ibu ini, ya, pertanyaannya sungguh rumit sekali. Tetapi saya rasa ini bahwa kalau Tuhan pimpin Ibu, dibimbing oleh Roh Kudus, maka tidak akan sulit dan tiada mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi pertanyaan saya ini, apakah menurut Ibu konsep Allahnya orang Kristen itu seperti apa? Dan Allah orang Kristen dengan konsep Allah yang pernah Ibu yakini sebelum jadi Kristen itu seperti apa juga? Boleh Ibu jelaskan kepada kita malam hari ini mengapa ada orang yang berkata bahwa Ibu membawa konsep Allahnya yang dulu. Tetapi setelah Ibu menjadi Kristen, kira-kira ada perbedaan. Mungkin itu saja dulu, Bu, untuk memperkenalkan kepada audiens malam hari ini seperti apa konsep, supaya teman-teman juga yang baru pindah, mereka mengerti. Maupun yang sudah mualaf mengerti, oh rupanya saya salah. Ini sebenarnya yang sesungguhnya. Oke, silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Aris Lase atas undangannya ya Pak ya. Iya. Ya, jauh-jauh mengundang saya ke Surabaya ya malam hari ini Pak. Iya. Ya.
Jadi kita ya bersyukur ya, walaupun kondisi pandemi seperti sekarang ini, tapi tidak memutuskan tali silaturahmi kita ya Pak ya. Berkat Betul. kemajuan teknologi itu yang harus kita syukuri dulu. Ya. Ya, Pak Aris, memang untuk memahami yang disebut dengan hakikat keilahian, begitu ya, seperti apa Allah itu sebenarnya, itu memang kalau mengandalkan pikiran kita, ya, yang sebegitu kecilnya, ya, tidak akan mampu, ya, untuk memahami Allah itu secara total, gitu Pak. Kecuali Allah itu sendiri ya yang memberitahukan siapa dirinya kepada kita semua, begitu, kepada manusia. Nah, karena Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar dan kita tidak salah menyembah, begitu, ya. Karena kita tahu iblis pun itu menyamar menjadi Allah juga. Nah, yang disebut di Alkitab itu sebagai Allah-Allah asing, gitu ya Pak ya. Jadi wajib ya, memang seharusnya lah kita berusaha untuk mengenali Allah ini dengan benar. Nah, untuk mengenal Allah dengan benar, itu Tuhan memberikan dua alat untuk kita manusia. Yang pertama, akal sehat, ya, akal sehat. Yang kedua, Alkitab, ya. Nah, akal sehat dan Alkitab bisa kita pakai untuk mengenal Allah itu dengan benar. Setuju Pak Aris? Setuju. Setuju Pak? Iya. Nah, jadi kita hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya, ya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, satu persoalan lagi adalah kita bisa mengenal Allah itu lewat apa? Lewat apa begitu? Ya, apakah lewat cerita orang-orang dulu, ya kan, yang diwariskan dari generasi ke generasi? Apakah lewat demikian? Ya, ataukah lewat firman-Nya? Nah, firman-Nya ini ada di mana? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Karena banyak sekali Alkitab mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Ya kan? Banyak sekali Alkitab mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Nah, jadi kita harus tahu dulu kitab mana nih yang benar-benar firman Allah. Nah, karena kalau kita salah mengambil kesimpulan tentang Alkitab firman Allah ini, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah itu. Begitu kan? Nah, setelah saya pelajari, ya Pak, ternyata firman Allah itu hanya ada di Alkitab. Ya, firman Allah itu ada di Alkitab. Mengapa demikian? Karena Alkitab itu isinya itu mencerminkan, ya, mencerminkan semua sifat-sifat Allah. Nah, itu dulu. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah kita menganggap Alkitab ini adalah satu-satunya kitab firman Allah atau salah satu saja dari kitab firman Allah? Karena kalau kita menganggap Alkitab ini salah satu dari firman Allah, nanti kalau kita menganggap Alkitab ini salah satu dari firman Allah, nanti kesimpulan Allahnya juga berbeda, begitu, ya. Karena akan ada lagi kebenaran di luar Alkitab ini. Nah, begitu Pak. Jadi saya pada pendirian ya bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya kitab Allah. Tidak ada firman Allah di luar Alkitab, baik lisan maupun tulisan. Setuju sampai di sini Pak Aris? Saya setuju sekali, setuju, Bu. Pak? Saya setuju sekali. Setuju sekali. Ya, oke. Karena kalau tidak setuju, waduh, bubar nih. Ya. Oke, karena kalau tidak setuju nanti persepsinya beda ya. Beda, nggak nyambung pasti kita ngomongnya Pak, kalau nggak setuju. Oke Pak, ya. Nah, setelah itu baru kita melihat bagaimana Allah ini memperkenalkan dirinya kepada kita melalui firman-firman-Nya di Alkitab. Nah, setelah kita membaca Alkitab, ya, setelah saya membaca Alkitab,
saya menemukan ada 3 pribadi di dalam Alkitab ini. Ya. Pertama, adanya pribadi Bapa. Ya, Pak. Ya, pribadi Bapa. Banyak sekali ya yang menulis tentang Bapa ini, ayat-ayat di Alkitab menulis tentang Bapa ini banyak sekali. Nah, jadi ada pribadi Bapa. Setelah saya baca lagi Alkitab, saya menemukan lagi pribadi kedua, yaitu putra atau anak atau Yesus Kristus. Ya. Nah, itu pribadi kedua yang saya temukan. Begitu. Nah, yang ketiga, ada satu pribadi lagi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, sayangnya saya tidak menemukan lagi pribadi berikutnya. Pribadi keempat, pribadi kelima, nggak ada. Hanya ini saja. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dan ketiganya ini, ya, ketiganya ini satu hakikat, yaitu Allah. Ya, jadi ketiganya ini punya satu hakikat Allah. Seperti yang tertulis ya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini betul ya, bahwa apa yang saya lihat ya pribadi yang ada di Alkitab ya itu memang benar ya, karena di 1 Yohanes 5 ayat 7 ini sudah ditegaskan begitu ya. Nah, kemudian ketika saya membaca di kitab Kejadian ya, itu di sana juga terlihat bahwa ada di situ kesan ya, Allah memberikan kesan bahwa pribadinya itu memang lebih dari satu begitu ya, yaitu ketika dia menciptakan. Nah, baiklah kita akan menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Ya kan? Jadi di situ dipakai kata kita. Nah, ya itu baru di kitab Kejadian itu sudah terlihat konsep dari Allah Tritunggal ini, Pak. Begitu. Ya. Sudah terlihat sekali di situ. Nah, di sini di sini pun dilanjutkan ke ayat 8 ya, kan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Nah, di ayat 8-nya dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu apa, Pak? Yaitu air, darah, dan roh. Dan roh. Ya kan? Nah, itu juga Tritunggal. Berarti manusia ini juga diciptakan Tritunggal. Nah, makanya di Kejadian tadi, di kitab Kejadian tadi dikatakan diciptakan segambar dan serupa gitu ya dengan Allah. Betul bahwa Allah itu Tritunggal, manusia ini juga Tritunggal. Bedanya apa? Bedanya ketritunggalan Allah itu lebih kompleks. Ya, lebih kompleks. Betul-betul itu sebuah misteri. Ya, sampai orang pun kebingungan untuk menjelaskannya begitu, Pak. Ya kan? Nah, manusia itu diciptakan juga Tritunggal, hanya Tritunggalnya itu lebih simpel, lebih sederhana, begitu. Nah, terus bedanya apa lagi? Kalau Allah Tritunggal itu dia maha hadir, ya. Jadi ketika dia turun ke dunia menjadi manusia, itu surganya tidak kosong, begitu kan? Nah, tapi kalau manusia, Tritunggalnya manusia itu tidak maha hadir. Ada yang menjelaskan bahwa Allah itu seperti kalau di kantor dia bos, kalau di rumah dia ayah, kalau di mana, kalau di kafe dia teman. Nah, begitu ya. Jadi itu tidak bisa menggambarkan Allah Tritunggal seperti itu, begitu. Karena tidak maha hadir gitu. Itu tetap misalnya itu Pak Ali, ya tetap Pak Ali aja, mau di rumah, mau di kantor, mau di kafe. Nah, inilah mungkin yang
akan mengacaukan sehingga muncul yang namanya konsep Allah Tritunggal, ya, tapi dia satu pribadi. Nah, ya, karena digambarkan oleh Pak Ali tadi, pribadinya ya satu, di kantornya Pak Ali, di kafe Pak Ali, di rumahnya juga Pak Ali. Nah, ini yang apa? Yang akan mengerucut kepada yang disebut dengan oneness tadi, Pak, begitu, oneness, ya, yang sekarang juga sedang diperdebatkan, ya, Tritunggal versus oneness, begitu. Nah, itu yang saya pahami tentang Allah Tritunggal. Terus tadi Pak Aris menanyakan apa, Pak, yang kedua, Pak, bagaimana pemahaman saya tentang Allah Allahnya sebelum saya jadi Kristen, orang agama yang dulu atau gimana? Ya, pertama agama yang dulu, kedua agama Kristen. Apakah ada perbedaan secara total atau memang tidak ada? Allahnya sana sama dengan Allahnya kita atau ada perbedaan? Oh, Ya. Begini Pak Aris, Ya. seandainya itu tidak sama, ya kan? Seandainya itu tidak sama, atau kalau sekiranya itu sama, bagaimana? Sekiranya itu sama, untuk apa saya pindah? Toh sama. Itu kan logika sehatnya seperti itu. Ya, kalau sama ngapain pindah gitu? Ya, ngapain harus bayar harga sampai sebegini-begininya begitu kan? Kalau sama. Nah, tentunya tidak sama. Ya, tentunya sangat-sangat tidak sama. Ya, nah, berbeda Ibu, berbeda. Iya, berbeda. Nah, ketidaksamaannya itu apa? Kan ini yang harus kita bicarakan, ya. Nah, ketidaksamaannya apa? Nah, ini memang kalau kita lihat ini perdebatan panjang ya, Pak, ya. Perdebatan sengit lah antara Islam dengan Kristen tentang kealahan ini. Dulu waktu saya masih Muslim, saya mengertinya Allah orang Kristen itu 3. Sorry, jadi Tuhannya 3, ya. Orang Kristen itu menyembah Tuhan 3 begitu, jadi mempersekutukan Tuhan, begitu ya. Nah, dan saya waktu itu bangga sekali jadi Muslim, ya, karena Tuhan saya waktu itu tauhid, Pak, ya, tauhid, esa, satu, ya. Terus dia wahid, ya, dia itu apa namanya, tidak diciptakan, ya, jadi dia itu satu-satunya lah gitu, wahid begitu kan. Nah, kemudian dia itu juga apa namanya tuh, kalau Allah yang dulu itu dia itu zat, ya, zat. Kalau zat itu D pakai Z ya, Pak, ya, zat gitu ya. Jadi itu betul-betul zat yang maha lah, maha kuasa begitu kan. Nah, keesaan Allah itu tauhid, ya. Jadi mempercayai dan mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah itu esa atau wahid. Wahid itu esa ya, Pak. Nah, jadi orang Kristen saya bilang Allahnya tidak esa, Allahnya 3. Nah, waktu itu saya memahaminya seperti itu, ya. Kemudian kalau di Islam itu Tuhannya itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, begitu kan? Nah, saya yakini itu seperti itu. Sementara Tuhannya orang Kristen ini beranak pinak, begitu kan? Jadi kok Tuhannya bisa beranak, begitu? Waduh, ya, masa Tuhannya beranak gitu kan? Itu orang Kristen tuh orang yang paling bodoh lah di bumi ini gitu, menyembah Tuhan yang beranak begitu. Ya, masa Tuhan beranak? Nah, itu dulu ya yang saya pahami, ya, yang saya lihat, ya, sebagai apa? Sebagai orang Muslim waktu itu. Nah, apalagi di surat Al-Ikhlas itu kan jelas, ya, Tuhannya orang Islam itu dialah Allah yang Maha Esa, ya kan? Allah yang tidak bergantung kepada segala sesuatu, ya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya kan? Dan tidak ada seorang pun yang diserupakan dengan dia. Itu kan sempurna sekali, Pak, definisinya. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini surat Al-Ikhlas ini mantap sekali gitu. Definisi Allahnya di waktu saya
di Islam dulu begitu. Jadi saya tidak ragu-ragu ya waktu itu ya. Karena saya lihat-lihat juga, saya dengar-dengar itu Tuhannya orang Kristen itu aneh gitu. Beranak lah, ya kan, 3 lah, itu bertentangan sekali dengan surat Al-Ikhlas ini. Begitu, Pak. Nah, begitu Pak Aris. Nah, terus pertanyaannya apa lagi Pak tadi, Pak? Baik, Bu. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan saya bahwa sangat berbeda konsep Allahnya orang Kristen atau disebut orang Nasrani, tidak ada masalah. Dulu kalau saya dengar saya orang Nasrani, saya anggap itu negatif. Tapi sekarang setelah saya mengerti itu positif karena Yesus pernah tinggal di Nazaret. Maka ketika ada orang mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa pengikut orang Nazaret. Jadi tidak apa-apa, jangan tersinggung orang Kristen kalau dengar itu orang Nasrani, orang Nasrani gitu kan. Ya, karena hanya Nasrani. Iya. Karena hanya kedengaran selama ini Kristen. Ketika didengar Nasrani seolah bahasa beda lagi gitu kan. Jadi Ibu sudah menjelaskan perbedaan secara total ya, bahwa Allahnya kita dengan Allahnya agama sebelah memang sangat berbeda. Konsepnya juga beda ya, karena Allah itu memiliki kesadaran dan memiliki kehidupan. Nah, jadi konsep Tritunggalnya Ibu Noverina sebenarnya sudah mulai ada gambarnya dari awal tadi, bahwa dia bukan seorang oneness dan bukan juga Sabellianisme atau modalisme, bukan juga Jesus only, karena dia sudah berkata dari kekekalan hingga kekekalan ada 3 pribadi di sana. Jadi mungkin untuk lebih tajam lagi, mungkin Ibu bisa lebih tajam lagi dengan pertanyaan berikutnya, Bu. Ya, baik. Saya mau tanya pertanyaan berikut karena Ibu sudah memberikan penjelasan yang cukup baik dan puji Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kepintaran manusia, tetapi karena Tuhan memberi hikmat. Jadi pertanyaan kedua, bolehkah Ibu jelaskan sama kita tentang konsep Tritunggal yang Alkitabiah? Tentu ada konsep yang tidak Alkitabiah. Kalau ada konsep Alkitabiah, berarti ada yang tidak Alkitabiah. Artinya ada KW-KW gitu kan, ada palsu ya. Jadi nomor 1, bagian A, apa benar Allahnya orang Kristen 3 pribadi yang terpisah? Karena Ibu tadi mengatakan saya percaya Tritunggal, Trinitas, Tripersonal itu Alkitab yang mengatakannya. Bahkan Ibu mengutip tadi di dalam peristiwa, kalau saya boleh ulang, misalnya tadi Matius pasal 3, 16, 17, bahwa secara bukti ketika Yesus dibaptis ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa, suara Bapa. Terus dari Kejadian pasal 1 mengenai kata Elohim, mengenai kata Echad yang disebut Ibu tadi sebenarnya, kemudian dalam Kejadian 1:27, Kejadian 1:26, kemudian banyak sekali yang Ibu sampaikan tadi. Namun benar enggak tuduhan yang sebelah tadi Ibu sampaikan bahwa dulu saya kira Allahnya orang Kristen itu 3, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kira-kira ini bisa juga masuk konsep Tritunggal. Artinya kalau dalam bahasa teologi Bu, namanya konsep Tritunggal, triteisme. Apa benar Allahnya orang Kristen? Apa benar Allahnya orang Kristen 3 pribadi yang terpisah? Atau saya kasih passwordnya. Atau keterpisahan mereka itu hanya sementara waktu, sesingkat waktu, atau selama-lamanya? Kira-kira Ibu bisa jawab bagian A ini dulu pertanyaan saya. Ya. Ya, thank you Pak Aris. Ya tadi saya menyinggung sedikit ya pemahaman saya dulu ya, sebelum saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum saya memahami hakikat keilahiannya Allahnya orang Kristen, yaitu 3 pribadi, 1 hakikat Allah ya. Nah, saya meyakini ya bahwa 3 pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu betul-betul satu hakikat, ya.
ia tidak terpisahkan, tapi bisa dibedakan. Begitu, Pak. Ya, kita bisa membedakan kenapa disebut pribadi. Nah, ini dulu pertanyaannya. Mengapa disebut pribadi? Iya. Nah, karena masing-masing dari pribadi ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, itu mempunyai fungsi ya, dan dia punya otoritas masing-masing, begitu ya, fungsi yang berbeda, begitu Pak. Nah, saya jelaskannya seperti ini, ya. Boleh. Pribadi Bapa itu adalah yang merancang program penyelamatan, ya. Jadi Bapa itu merancang program karya penyelamatan. Bapa ini berjanji akan mengirim juru selamat, ya. Dan juru selamat yang akan datang ini belum datang, nah, maka Bapa ini memberikan perintah kepada manusia untuk melaksanakan yang namanya ibadah simbolik. Nah, dan semua orang yang percaya kepada juru selamat yang akan datang waktu di perjanjian lama akan diselamatkan. Nah, sementara orang perjanjian baru ya percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, mereka di situ diselamatkan. Jadi diselamatkan hanya percaya kepada juru selamat. Nah, itu dulu, ini rancangan dari Allah Bapa, dari Bapa ya, tentang karya penyelamatan. Pribadi kedua yaitu anak atau putra ya, yaitu Yesus. Dan saya garis bawahi, ini bukan anak secara lahiriah, biologis, bukan ya. Ini kita sebut ini pengertiannya nih dalam arti istilahnya saja gitu, sebagai anak, tapi bukan dilahirkan dari hubungan intim dan layaknya manusia, tidak ya. Jadi ini secara rohani begitu ya. Nah, pribadi anak ini ya, yaitu Yesus Kristus, itu mengeksekusi rancangan karya keselamatan tadi. Mengeksekusi ya, yaitu dengan cara apa? Dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Ya. Nah, dia inilah yang disebut dengan domba hakikat. Ya. Nah, domba hakikat. Sementara sebelum juru selamat ini datang, itu yang dikorbankan itu adalah domba simbol ya, simbol ya. Domba itu sebagai simbol dari sang juru selamat. Nah, ini anak ini adalah hakikat dari juru selamat itu sendiri. Begitu. Yang disebut juga dengan penebus. Nah, dia yang mengeksekusi rancangan karya keselamatan ini di atas kayu salib. Ya. Nah, siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, dia inilah yang menggantikan semua orang-orang yang percaya tadi dihukumkan di kayu salib untuk dosa-dosa mereka. Begitu. Nah, ini yang mengeksekusi. Kemudian pribadi ketiga yaitu Roh Kudus. Nah, ini apalagi gitu yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini, yaitu dia menolong. Ya, makanya disebut bahwa dia adalah roh penolong. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Ya, tapi sebelum dia pergi, setelah dia pergi, Bapa akan mengirim roh penolong. Ya kan? Kemudian Roh Kudus ini juga menghibur. Ya, dia disebut juga roh penghibur. Kemudian dia juga memelihara. Ya, memelihara orang-orang yang sudah diselamatkan tadi. Ya, supaya apa? Supaya tetap dalam pengharapannya, dalam imannya yang benar kepada Sang Juru Selamat, kepada Kristus Yesus ini, gitu. Kemudian dia juga mengajar. Dia mengajar semua orang-orang yang sudah diselamatkan ini untuk mengenal semua kebenaran Allah. Ya, jadi dia juga menuntun orang kepada seluruh kebenaran Allah. Nah, gitu. Dan juga sekaligus dia sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan untuk keselamatan kita sampai Maranatha. Begitu, Pak Aris. Jadi mengapa disebut pribadi? Karena dia bisa berkehendak begitu. Dia bisa bertindak begitu. Dia bisa menolong, dia bisa menyertai, dia bisa memelihara Roh Kudus ini. Begitu kan? Nah, jadi itu artinya pribadi begitu. Nah, kemudian kita lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17,
Ya, seperti tadi dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, dari Yohanes 14 ayat 16 ini saja Pak Aris itu sudah memperlihatkan ada 3 pribadi di situ. Iya kan? Aku akan meminta kepada Bapa. Tuh, Bapa pribadi pertama, ya, pribadi pertama. Kemudian Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, itu adalah Roh Kudus. Nah, Ia meminta ini siapa? Aku. Aku itu adalah pribadi Yesus, anak atau putra tadi, begitu. Nah, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di sini udah terlihat gitu gambaran dari namanya Allah Tritunggal itu, dan ini 3 pribadi, bukan 1 pribadi. Ada 3 di sini, ya, yang meminta kepada Bapa, kemudian Bapa itu sendiri, kemudian Roh penolong yang lain. Kenapa disebut yang lain? Karena Yesus Kristus sendiri itu penolong juga, begitu. Jadi itu apa? Sebagai apa ya? Yang menyertai kita setelah Yesus Kristus itu pergi, ya, dia terangkat surga, dan Roh Kudus inilah yang dimateraikan di hati kita ketika kita percaya dan bertobat, begitu Pak Aris. Jelas sekali di sini 3 pribadi ini sudah tidak bisa dibantah lagi, begitu. Baik, jelas bahwa di dalam Alkitab ada 3 pribadi yang disampaikan oleh Ibu Noverina malam hari ini, dan bagi teman-teman yang lain yang mungkin bisa menyimaknya, dan penekanan tadi Ibu Noverina bahwa 3 pribadi ini tidak terpisah, kemudian bisa dibedakan. Begitu Bu ya? Yes. Namun, saya minta pertegasan. Ya. Pertegasan nih Bu. Waduh. Ya, aduh. Begini. Kalau tidak bisa terpisah, ya, berarti ketiga pribadi sama-sama mati di kayu salib. Kira-kira menurut Ibu gimana? Nah ini Pak, saya tadi kan kalimatnya belum selesai, ya. Mereka itu tidak terpisah, ya. Tetapi ada satu saat, ya, hanya sekali itu saja dia terpisah, yaitu ketika Yesus Kristus menanggung dosa seisi dunia di kayu salib. Nah, di saat itulah Yesus Kristus terpisah dengan keilahiannya. Mengapa? Karena dia saat itu dalam posisi orang yang sangat-sangat berdosa. Karena dosa seisi dunia ditimpakan kepadanya saat itu. Ya, jadi dia menjadi orang yang paling berdosa di dunia ini saat itu. Karena dosa seisi dunia, bayangkan, ya, itu ditaruh di pundaknya, begitu ya, ditaruh di pundaknya Pak Aris. Nah, sementara Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci itu tidak bisa terhampiri oleh dosa, dan dia tidak bisa berdekatan, ya, dengan dosa, tidak bisa menyatu dengan dosa. Makanya saat itulah keilahian Yesus Kristus meninggalkan dia. Jadi jangan heran ketika itu Tuhan Yesus berseru-seru, ya, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Nah, disitulah keilahian dari Yesus Kristus harus meninggalkan dia, karena saat itu dia adalah orang yang paling berdosa, begitu. Sementara Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa berhampiran ya, sedikit pun dengan dosa, begitu. Nah, di saat itu saja Pak. Tapi setelah 3 hari 3 malam Tuhan Yesus bangkit dalam keilahiannya. Nah, itu saja Pak pengecualiannya di situ. Yang kita temukan di Alkitab seperti itu. Tidak ada penjelasan lain yang serupa, tidak ada. Begitu. Baik. Terima kasih, Bu. Berarti Ibu bukan seorang penganut triteisme. Jadi Ibu bukan seorang penganut triteisme, artinya keterpisahan Allah itu tidak kekal, tidak selamanya, tetapi dia sementara waktu, di mana kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7 bahwa ia menjelma sebagai manusia. Bukan berarti dia kosongkan.
Misalnya nalarnya keilahian tidak ada. Tetapi ini satu kasus yang disampaikan Ibu Noverina tadi, bahwa ini satu kali saja ada kasus di mana ketika Yesus mati di kayu salib, rohnya dan bapaknya meninggalkannya. Jadi bukan selama-lamanya. Jadi ada yang Betul. beranggapan bahwa ini kalau dalam dunia teologi Bu, ada dunia teologi ini, ada yang disebut teologi barat, teologi timur. Dulu teologi timur itu percaya triteisme, walaupun penganutnya sekarang dia bilang saya triteisme, saya tritunggal yang alkitabiah. Jadi kita nggak boleh lupa sejarah. Dulu dulu Sejarah tidak dari bisa dibohongi. Ya. iya, dari timur itu salah satu orang yang menganut dulu triteisme. Ya, jadi bukan masalah teologi barat, teologi timur, tapi kita membahas Alkitab. Jelas bahwa Ibu Noverina bukan seorang triteisme, bukan seorang oneness, sabelianisme, modalisme, maupun juga Jesus only. Lebih lanjut lagi dan lebih pertajam lagi. Kedua, 3 pribadi. Saya bertanya Bu ya. Halo Bu. Iya Pak, jangan sulit-sulit atau pertanyaannya. Oke, sulit ya. Tuhan pasti memberi hikmat. Bercanda. Ya, karena ada Ya, yakin Pak, Tuhan yang memberi hikmat. Ada orang yang bilang bahwa wah Ibu Noverina ini baru semalaman dia jadi Kristen sudah merasa banyak tahu kekristenan. Tapi buktinya malam hari ini wah luar biasa. Oke lah, saya nggak puji, tapi biarlah ya pendengar semua yang mendengar. Saya bertanya yang kedua. 3 pribadi tetapi satu hakikat, satu eksistensi, satu kesatuan. Boleh Ibu jelaskan seperti apa itu 3 pribadi, 3 hakikat, satu eksistensi, atau satu kesatuan? Mungkin Ibu bisa jelaskan itu mengenai apa yang saya maksud mungkin ya. Itu yang saya maksud bahwa Ibu tadi mengatakan 3 pribadi, satu hakikat, satu Allah, satu kesatuan. Itu bisa Ibu memberi lebih jelas lagi karena itu tadi Ibu sudah mengingat dari awal pembicaraan tadi. Ibu sampaikan bisa keluar kita malam hari ini. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Aris. Tidak dipungkiri lagi ya Pak Aris ya, bahwa 3 pribadi itu satu hakikat. Karena itulah yang disaksikan oleh kitab suci, begitu kan? Nah, dan dia juga punya satu eksistensi yaitu Allah itu sendiri, begitu. Nah, mengapa ini harus kita yakini? Karena banyak sekali firman-firman Tuhan yang mengatakan dan membenarkan hal demikian, begitu. Contohnya ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kok ngomongnya Bapa aja terus, ya kan? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, Filipus, sudah berapa lamakah engkau bersama-sama dengan aku sehingga engkau masih bertanya siapa Bapa? Ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa, ya kan? Nah, itu artinya mereka bersama-sama begitu. Tapi pribadinya tidak sama. Tadi kita sudah buktikan begitu karena mereka punya fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kemudian ada lagi di saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya kan? Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Semua dunia yang gemerlap ini akan aku serahkan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku, kata iblis kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Enyahlah iblis, ya kan? Engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu, kepadanya sajalah engkau berbakti. Nah, di sini terlihat bahwa yang dicobai itu adalah Yesus Kristus kan saat itu, bukan yang lain gitu. Yang dicobai di situ, yang dicobai iblis adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, berarti kan dia sendiri, berarti kan bahwa dia sendiri itu adalah Tuhan Allahnya si iblis ini, begitu. Nah, di situ dia menyatakan dirinya sebagai Allah.
Bahkan orang Yahudi pun mengerti ketika Yesus Kristus berkata dia adalah anak Allah, itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan karena pernyataan ini jugalah Yesus Kristus dibawa ke tiang salib. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu. Ya, Pak Aris. Jadi memang ini merupakan satu kesatuan. Ya. Ya bisa apa namanya? Dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, begitu. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang bisa menjelaskan itu semua, begitu Pak Aris. Oke, kalau gitu Ibu sudah menyampaikan, karena setelah ini pasti ada yang mau motong-motong video ini untuk mau sama Ibu. Biar rame Pak Aris ya. Rame. Nanti saya jadi moderatornya, Bu. Sip. Oke, saya lanjut bertanya, Bu. Oke, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah kita tahu beberapa statement Ibu Noverina, bagaimana dia menjelaskan secara tepat dan benar bahwa itu Alkitab yang menyatakannya. Nah, jadi kita tidak boleh ragukan lagi ya bahwa beliau adalah pemegang teguh konsep Trinitas, tripersonal atau Tritunggal. Jadi tidak boleh diragukan lagi, dan kalau ke depan kalau ada hal begitu lebih baik diklarifikasi dulu ya. Jadi iya, betul. Saya lihat ada beberapa teman saya YouTuber juga, ada 3 ya, mereka bahas-bahas Ibu juga. Bisa bilang nggak berani kalau mau adakan debat di channel Imago Dei, saya akan jadi moderator gitu. Oke, saya saja Pak, jadi Pak Aris, saya saja moderatornya. Nanti Pak Aris yang debat dengan itu mereka trio kwek-kwek itu Pak, trio kwek-kwek. Oke, saya lanjut pertanyaan Bu. Ya. Jadi Ibu sudah menyampaikan 3 pribadi, tapi 1 hakikat, 1 eksistensi, 1 kesatuan, dan kemudian saya lanjut pertanyaan, 1 Allah, 3 peran, atau 3 mode dalam suatu pribadi. Ini apakah Ibu yakini konsep ini yang disebut sabellianisme atau modalisme? Kalau memang Ibu tidak yakin karena ini ada tuduhan dari sebelah bahwa Ibu ini menganut sabellianisme, bahwa 3 peran 1 pribadi, apakah Ibu bisa pertanggungjawabkan demikian? Silakan, Bu. Ya, sepertinya dari penjelasan-penjelasan saya tadi itu sudah bisa disimpulkan ya bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu pribadi, itu jelas tidak benar, ya kan? Karena kan saya sudah menjelaskan bagaimana ketiga pribadi ini berperan, ya kan? Punya tugas yang berbeda-beda begitu kan? Nah, tidak mungkin itu satu pribadi. Bagaimana? Kalau satu pribadi berarti yang mati di tiang salib itu adalah Allah juga, begitu. Allah bisa mati kan tidak mungkin. Nah, kalau itu satu pribadi, ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, maka sorga itu kosong. Jadi udah nggak nyambung Pak dengan fakta-fakta yang ada di Alkitab, begitu. Jadi sabellianisme nggak nyambung. Ya, sabellianisme, modalisme, Jesus only maupun oneness itu menurut Ibu salah. Menurut Ibu salah. Ya salah dong, salah. Tidak sesuai dengan kebenaran yang ada di Alkitab, begitu. Seperti yang saya katakan, kalau dia satu pribadi, ya yang disalib itu Allahnya mati gitu. Iya kan? Kalau dia datang ke dunia menjadi manusia, maka surga itu kosong. Begitu, Pak. Ibu keluar dari 4 bidat. Kalau begitu Ibu keluar dari 4 bidat. Puji Tuhan. Lah. Karena dari dulu udah keluar, Pak. Oh, tapi ada bidat-bidat dalam kekristenan, Bu. Banyak, iya betul. Oke, saya lanjutkan pertanyaan ini. Berarti saya tidak lanjut pertanyaan Jesus only karena Ibu tidak percaya Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi yang sama, tetapi itu pribadi yang berbeda. Ibu sudah ulang-ulang untuk menjelaskan.
sudah diulang-ulang oleh Ibu Noverina, berarti yang mengklarifikasi selama ini dia salah paham, karena waktu itu Ibu Noverina bersama dengan teman-teman yang keluar dari sana yang tidak mengerti doktrin Tritunggal, dan mereka anggap Ibu juga ikut sama pengertian mereka. Tapi puji Tuhan malam hari ini Ibu Noverina sudah menjelaskan tentang Tritunggal yang sejati. Mohon maaf Bu, kalau Amin. tadi agak ada keliru, pasti saya bantah Bu. Bukan orang lain yang bantah itu. Pasti saya yang bantah Pasti Ibu Pak Aris duluan. duluan yang bantah. Jangan sampai menyesatkan ya Pak. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.